Jadi 3 orang ini yang terbaru ditangkap karena mereka ini melakukan tindakan melawan hukum dalam konteks Undang-Undang 5 tahun 2018 tentang terorisme. Jadi justru malah semakin dalam pengetahuan seseorang. Kadang-kadang orang itu tersesat dalam ilmu pengetahuannya. Oh oke, gitu ya. Nah, hati-hati nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Gus BH di acara Ngobras, ngobrol santai sambil silaturahim. Alhamdulillah di pagi yang sangat cerah ini kita kedatangan tamu yang cukup populer dan beliau juga merupakan seorang pengamat intelijen dan terorisme. Beliau adalah Ridwan Habib. Selamat pagi, Kang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi. Aduh, sehat ya? Alhamdulillah Gus. Alhamdulillah. Jadi di tengah kesibukan beliau ini kita dalam tanda kutip kita culik untuk ngobrol-ngobrol. Iya. Ngobrol santai ya. Iya. Kang, saya ingin ngobrol sebenarnya tentang situasi yang terjadi di negara kita lah, Kang. Kita tahu bahwa beberapa hari belakangan ini ada sebuah isu yang cukup membuat kita terhenyak begitu. Yeah. Ada penangkapan, terus kemudian juga ada kotak amal itu yang dijadikan kedok ya untuk menghimpun dana terus kemudian disalurkan kepada hal-hal yang negatif begitu ya. Saya ingin tahu Kang sebagai seorang pengamat, apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di negara kita ini? Yeah. Sebenarnya yang terjadi ini Gus Budi, ini suatu operasi penegakan hukum. Pertama ini harus kita garis bawahi dulu. Jadi pihak Densus 88, kepolisian, ini melakukan tindakan penegakan hukum. Ini penting, kenapa? Karena kita tahu, begitu ada penangkapan seseorang, muncullah berbagai macam narasi di medsos. Broadcast, seolah-olah, ini ada penzaliman terhadap ulama. Ini adalah operasi untuk mengerdirkan umat Islam. Dan seterusnya, ini Islamofobia. Nah, ini saya kira kita nggak boleh kebawa ke situ. Jadi pertama di awal sekali kita tekankan ini penegakan hukum. Artinya apa kalau penegakan hukum itu? Yang ditangkap adalah orang-orang yang bersalah di mata hukum. Dalam hal ini Undang-Undang 5 tahun 2018 tentang terorisme. Jadi apakah dia ini pengurus SAM organizer ya di Jogja ya, kira-kira 2 bulan yang lalu kan orang heran. Loh, ini kan pengurus lembaga kemanusiaan. Kenapa ditangkap? Dia kan suka ngurusi bencana alam. Kenapa ditangkap? Nah, jangan lupa bahwa penangkapannya ini terkait dia sebagai anggota JI yang kedoknya adalah SAM organizer. Jadi dia ditangkap sebagai tersangka tindakan terorisme. Bukan status dia misalnya sebagai aktivis bencana alam. Termasuk yang terbaru ya. Ada 3 orang yang cukup figur yang cukup ya dalam tanda petik banyaklah yang dengerin ya di YouTube, mungkin di channel-channel media mereka. Seolah-olah kemudian, ini kok ada apa? Ulama kok ditangkap gitu ya. Nah ini yang saya kira harus hati-hati. Kita nggak boleh kebawa emosi. Dilihat dulu. Beliau misalnya salah satu yang ditangkap itu anggota Komisi Fatwa MUI. Benarkah ya dalam tanda petik, benarkah ini adalah bagian dari MUI atau orang per orang? Atau oknum? Oknum. Gini loh Mas Budi misalnya. Ada seorang koruptor ditangkap. Oknum koruptor ini anggota DPR. Kan kita nggak bisa bilang DPR sarang koruptor. Nggak bisa dong. Karena ini hanya 1 orang. Demikian juga misalnya alumni universitas tertentu. Misalnya alumni UGM misalnya, saya S1-nya UGM. Kemudian kena tindak pidana dalam tanda petik misalnya pembunuhan misalnya. Kemudian kita bilang semua alumni UGM pembunuh. Nggak boleh. Tidak fair ya. Mari kita dudukkan pada permasalahan hukumnya. Jadi 3 orang ini yang terbaru ditangkap karena mereka ini melakukan tindakan melawan hukum dalam konteks Undang-Undang 5 tahun 2018 tentang terorisme. Nah, tidak usah dibawa kemana-mana gitu. Jadi saya kira misalnya di medsos ini kan ada tuntutan, bubarkan MUI, bekukan MUI. Saya mohon maaf nih, saya nggak setuju. Karena offset itu ya.
Ya, karena menurut saya itu berlebihan. Oke. Kita nggak boleh juga dong berlebih-lebihan dalam menyikapi sebuah kasus. Harus dudukkan secara proporsional. Masih banyak kok ulama-ulama di MUI, para asatid, ya, para kiai yang memang benar-benar mendalami Islam secara kafah, secara baik dan mempromosikan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang damai, dan itu masih banyak sekali. Ini hanya satu orang kan yang MUI kan yang si Z itu, yang lainnya kan tidak di MUI. Jadi, tapi gini Kang, bagaimana kemudian kita bisa memberikan sebuah pemahaman, terutama kepada masyarakat ya? Ada sebagian masyarakat yang berpikirnya begini. Dia ini ahli agama, sudah belajar agama yang kita tahu kalau di media sosial beliau ke Timur Tengah begitu ya, yang pada beberapa puluh tahun yang lalu mungkin juga masih sampai sekarang menjadi kiblat. Orang ingin belajar agama ya larinya ke Timur Tengah begitu, sehingga kemudian ketika dia kemudian ditangkap dalam dugaan ya kasus terorisme, ini kemudian orang berpikir apa iya orang yang belajar agama secara mendalam ya, kita tahu mungkin beliau menguasai nahwu shoroh, usul fiqh dan kitab-kitab yang kutubus sittah itu, tapi kemudian bisa berpikir seperti itu. Itu bagaimana cara menyampaikan? Jadi justru malah semakin dalam pengetahuan seseorang, kadang-kadang orang itu tersesat dalam ilmu pengetahuannya. Oh oke, gitu ya. Nah, hati-hati nih. Jadi kalau kita misalnya bicara yang gede dulu deh, Al-Qaeda. Jamaah Al-Qaeda itu apakah di dalamnya orang-orang yang tidak memahami tafsir? Apakah di dalamnya tidak ada ahli hadis? Banyak. Gitu. Aiman Az-Zawahiri itu ahli tafsir. Dia doktor hadis. Dalam artian kalau kita bicara tingkat pendidikan, justru mereka ini orang berpendidikan. Tetapi dalam tanda petik melenceng dari yang disebut dengan Islam yang rahmatan lil alamin di awal tadi. Mereka misalnya nih ya dalam konteks JI, mereka menganggap bahwa demokrasi ini haram. Demokrasi ini sesuatu yang tidak boleh dalam Islam. Memilih presiden itu nggak boleh. Pemilu itu nggak boleh. Tetapi kalau kita lihat dari fatwa ulama pada umumnya yang lain, kan sudah jelas, sudah selesai. Di Indonesia sudah selesai bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. Bahwa Pancasila itu juga Islami. Para founding father dulu juga kiai-kiai. Kiai NU, Kiai Muhammadiyah, itu sudah selesai. Perdebatan tentang itu sudah selesai. Nah, ketika kemudian mau dimunculkan lagi, kita lihat salah satu videonya tersangka FO ya. Ya, di Indonesia, ini saya menirukan dia. Di Indonesia ini orang mau berhukum Islam nggak boleh. Orang mau menegakkan hukum Islam dianggap musuh. Padahal demokrasi itu haram. Itu muncul. Video ini beredar loh. Di YouTube-nya masih ada loh. Nah, ini jadi apakah yang seperti ini boleh dibiarkan? Apakah yang seperti ini tidak mengganggu kerukunan hidup bermasyarakat yang sudah diciptakan founding father kita sejak zaman Bung Karno sampai hari ini? Gitu loh. Pertanyaannya di situ. Apakah pemahaman 1, 2, 3 orang yang dalam tanda petik membahayakan integritas, ketahanan nasional 270 juta yang lain, apakah ini nggak boleh ditindak secara hukum? Tapi gini Kang, kalau kita bicara FO, ini kan dia juga salah seorang ketua partai. Nah, saya ingin bertanya, apakah orang seperti ini, FO ini, dan banyak juga yang lainnya, apakah dia bertakia atau bagaimana? Sehingga kemudian dia, yang tadinya dia mengatakan bahwa demokrasi ini adalah buatan manusia, ini togut, bahkan sampai kemudian menyitir ayatnya, ya, sebarang siapa yang menggunakan hukum manusia maka dia bagian dari kafir. Nah, apakah ini bagaimana orang seperti itu nanti mendirikan partai? Apakah ini bagian daripada strateginya? Bagaimana seorang pengamat melihat ini? Ya, soal partai politik kita pisahkan dulu lah, Gus. Karena gini, ada informasi ke saya bahwa sebenarnya FO ini gabungnya juga nggak dari awal. Jadi ini adalah para aktivis partai politik yang dulunya ingin menghidupkan kembali Masyumi. Ya, jadi FO ini barusan datang, gitu. Barusan datang masuk ke situ. Jadi bukan kemudian dalam tanda petik dia sengaja membuat partai, enggak. Ini institusi yang berbeda. Jadi kita nggak boleh kemudian menganggap bahwa partainya ini bagian dari operasi JI. Jadi ini elemen yang lain.
tetapi bahwa FO-nya ikut partai. Iya. Nah, ini jadi pertanyaan. Iya, artinya maksud saya apakah dia FO-nya, masuknya? iya, FO-nya FO-nya yang potret ikut ini. partai ini yang kemudian luar biasa. Dia tidak hanya ikut partai, Gus BH. Dia bahkan bisa masuk dalam pertemuan dengan presiden loh. Oh. Bayangin tuh. Yang fotonya beredar itu. Yang fotonya beredar bisa 2 meter dari Bapak Presiden berfoto bersama saat itu. Artinya apa? Kemampuan FO secara individual dalam konteks bertakiyah dalam tanda petik. Takiyah ini mungkin kalau kita bicara takiyah harus orang bilang wah ini ilmunya nggak begitu, bukan begitu. Mungkin bahasanya sederhananya kamuflase. Bagaimana dia mengkamuflasekan dirinya, bergabung dengan organisasi-organisasi umum, mendekat ke tokoh-tokoh publik, membuat, ini pribadi FO ya, membuat media sosialnya pribadi, ketemu dengan gubernur ini, ketemu dengan pejabat ini, menunjukkan bagaimana dia bisa mengakali dalam tanda petik, ya penegakan hukum. Dan JI kita tahu, berdiri sejak 93 sampai hari ini eksis karena kemampuan untuk mengakali hukum. Ini hebat sekali, karena begitu mereka era periode 1, Bom Bali 1 2002, Bom Bali 2 2005, kemudian terakhir mereka melakukan penyerangan Ritz-Carlton tahun 2009. Mereka kemudian mengubah strategi attack agresif menjadi defensif bawah tanah. Sehingga kemudian para Wijayanto, DPO lama itu bisa eksis belasan tahun sembunyi di bawah tanah menjadi orang yang normal. Bikin perusahaan, bayangin tuh. DPO terorisme, bikin perusahaan. Gitu. Kemudian bisa mendapatkan aset sampai miliaran rupiah. Sam Organizer 156 miliar loh. Itu luar biasa loh. Uangnya itu ya. Dana yang masuk dari masyarakat. Bayangin tuh, dana masyarakat, mungkin juga dana-dana kita nggak sadar gitu ya. Yang kita sumbangkan. Kita sumbangkan keluar dari satu minimarket misalnya, atau kita sumbangkan di online, tiba-tiba masuknya ke Sam Organizer ternyata untuk operasional JI. Jadi dari sisi ini, kita harus akui bahwa ini organisasi yang ulet. Nah, dengan keuletan itu, ya kita berharap polisi tetap sungguh-sungguh. Artinya gini, jangan kemudian polisi ini ketika kemudian ada kritik dari publik, kemudian mereka berpikir, wah nanti dululah lagi dikritik. Jangan, lanjutkan. Sepanjang hukum itu mengatakan Anda punya bukti yang cukup. Karena akan dimajukan ke meja pengadilan. Dan Gus BH tahu di pengadilan itu terbuka. Untuk umum? Untuk umum. Jadi siapapun netizen mau datang boleh. YouTuber mau datang bikin konten nggak apa-apa, sepanjang nggak ganggu sidang ya. Nah, dari situ kemudian kita tahu bahwa selama ini persidangan kasus terorisme itu ramenya di medsos. Tapi nggak pernah mau ngecek ke lapangan. Ambil contoh nih, mumpung ingat. Pada saat penusukan Pak Wiranto, tahun 2019 di Banten ya. Saat itu orang rame, wah ini rekayasa, pengalian isu. Nggak mungkin dong Menko Polhukam bisa ditusuk. Ini malah pengalian isu dan sebagainya. Saya bilang ke media saat itu bahwa ini beneran terorisme. Bahkan saya dalam tanda petik menantang mereka yang bilang ini rekayasa untuk membuktikannya. Gitu. Dan benar, ketika mereka yang bilang bahwa ini rekayasa itu 1 minggu itu semangat di medsos, beberapa bulan kemudian ketika vonis 12 tahun kepada terdakwa, nggak ada yang datang. Hilang. Nggak ada yang datang di pengadilan dan nggak ada yang meralat. Maaf ya Mas, dulu saya bilang ini rekayasa, ternyata dibuktikan hakim vonisnya 12 tahun. Artinya tabayunnya nggak ada ya? Nggak ada. Gini Kang, ada satu hal yang kadangkala itu agak susah dan repot. Bagaimana kemudian masyarakat itu memotret bahwa kalau kita bicara 3 orang ini ya yang tersangka ini, bagaimana kemudian memisahkan ranah agama? Ini kan isunya yang berkembang, kriminalisasi ulama, Islamofobia, terus kemudian negara memberangus Islam dan yang lain-lain. Nah, ketika kita melihat 3 sosok ini, itu kan masyarakat kemudian lebih condong saya lihat itu nuansa keagamaannya yang kemudian berkembang, bukan pada yang tadi penegakan hukum itu. Nah, bagaimana kemudian seorang pengamat intelijen dan teroris melihat bahwa apa sih sebenarnya yang yang harus ya kemudian kita narasikan kepada masyarakat, karena ini kan media sosial berkembang dan segala macamnya, dan itu lebih cepat daripada apa ya kita ngomong sekarang ini. Ya. Bagaimana kemudian ini harus diminimalisir dan dicegah? Ya, ini sebenarnya permasalahan adu opini publik. Ya, jadi kelompok-kelompok teror itu mereka juga punya pasukan medsos.
Mereka punya dalam tanda petik militansi yang sangat kuat di dalam media sosial. Mungkin wawancara kita ini nanti bisa di-dislike loh. Nah, tapi tenang aja, karena sekarang YouTube menghilangkan jumlah dislike. Jadi nggak masalah gitu. Mungkin ada yang komen-komen, mungkin ada yang bully. Ya karena memang mereka itu ada yang memang bertugas di ranah siber, di ranah medsos. Nah karena itu saya kira kita dukung lah upaya-upaya channel, berbagai macam channel Islam yang damai, Islam yang penuh rahmah itu untuk mengemukakan ke publik bahwa ini bukan Islamofobia. Pisahkan 3 orang ini dari entitas dia sebagai seorang misalnya anggota MUI atau penceramah, dai gitu. Pisahkan dulu dan kembalikan kepada bahwa mereka ini anggota organisasi yang sudah terlarang namanya JI. JI ini terlarang dan vonis terhadap anggota JI sebelumnya sudah ada. Para Wijayanto sudah divonis, anggota yang lain juga sudah divonis dan hakim mengatakan ini terorisme. Gitu. Kalau kita kembalikan pada ranah Indonesia, ini negara hukum. Kalau kita bawa ke negara opini, wah kita setback dong. Nanti banyak-banyakan like, banyak-banyakan retweet, kan nggak bisa begitu. Kembalikan kepada undang-undangnya. Dan ini catatan penting juga, Gus Bea. Bagi yang tidak setuju atau yang mengatakan bahwa terorisme itu rekayasa, kenapa nggak mereka itu datang ke penjara sih? Gitu loh. Kebetulan, ini pertanyaan saya. Kebetulan tesis saya itu tentang deradikalisasi narapidana terorisme. Jadi saya berkeliling ke 12 lapas. Mulai Nusa Kambangan, Porong, Kedung Pane, pokoknya ketemu ikhwan napi teroris itu, kemudian saya dialog dengan mereka. Jadi kalau saya sampaikan kepada mereka apa benar antum ini sebenarnya kepanjangan dari Israel, mereka marah. Karena bagi mereka ya Israel ini yang sedang kami lawan, gitu loh. Dari sisi itu orang-orang ini ada kok. Artinya mereka yang divonis itu ada. Nah, mereka yang bilang ini rekayasa, main dong ke penjara. Temui mereka. Coba selami pemikiran mereka itu seperti apa sih? Dialog itu. Apalagi kalau misalnya dari anggota DPR nih. Anggota DPR kan sering ada yang kenceng ya, yang nggak usah sebut nama lah. Wah ini rekayasa, wah ini permainan intelijen, ini operasi intelijen hitam. Mohon Bapak kan pejabat, Bapak bisa dong minta difasilitasi ketemu dengan napi teroris. Kalau perlu Bapak ajak YouTuber, gitu loh. Langsung bikin streaming, dialog langsung. Misalnya nih dengan Aman Abdurrahman, sekarang ditahan di Nusa Kambangan kan. Ini pentolannya JAD nih, pro ISIS di Indonesia. Bisa nggak anggota DPR ketemu Aman? Saya yakin kalau misalnya mengajukan misalnya ke polisi atau ke BNPT atau ke Kumham, pasti difasilitasi kok. Kemudian kalau nggak percaya itu dibikin live, tayang di YouTube gitu loh. Jadi kemudian masyarakat bisa ngelihat ini beneran ada kok orang-orang yang seperti ini. Oke Kang, kita tidak ingin negara ini menjadi negara opini. Tetapi begini Kang, ketika kita bicara tentang terorisme, ada penangkapan yang orang yang dalam tanda kutip mengerti agama yang tersesat tadi itu, tapi ada narasi lain kan. Bagaimana dengan KKB? Anda cuma nangkapin ulama-ulama doang. KKB itu kok dibiarin? Wah ini salah juga nih Mas Gus BH. Gimana? KKB kok dibiarin? Ini salah banget. Hari ini Satgas Nemangkawi itu habis-habisan di lapangan mempertaruhkan nyawa. Bayangin nih, nggak cuma opini nih, nyawa. Karena mereka ke field, ke lapangan. Untuk nangkapin KKB. Barusan ya kira-kira beberapa hari yang lalu kan ada anggota TNI tertembak. Yang kemudian dievakuasi ke RSPAD tertembak di dada. Kemudian di Intan Jaya juga ada kasus yang sama. Dan mereka ini fight beneran. Beneran fight di lapangan. Pemerintah mengirimkan prajurit-prajurit terbaik Polri maupun TNI dalam konteks perbantuan untuk menangani KKB ini. Dan mereka sudah dilabel sebagai teroris juga, gitu loh. Jadi kalau bilang, oh ini hanya nangkepin ulama, enggak, main ke Papua deh. Main ke Intan Jaya kalau nggak percaya. Di sana beneran fight. Kalau di sini mungkin di Jabodetabek mungkin penangkapannya halus-halus ya. Mohon izin Bapak ikut kami ke markas polisi. Di sana nggak bisa begitu. Mendekat ya berondong. KKB-nya pakai senjata, masa kita mau halus-halus. Nah, jadi mohonlah teman-teman lihat faktanya secara jernih. KKB juga ditangani. Sedang ditangani. Walaupun strateginya sedang dirumuskan lagi apakah terus-menerus fight dengan pendekatan keras atau dibalik dengan coba digalang. Soft approach. Bisa nggak gitu. Ini lagi dirancang terutama oleh Panglima baru ya. Tapi gini Kang, bagaimana kemudian kita bisa memotret ya ketika misalnya KKB sudah dilabeli teroris gitu ya.
seperti yang Kang Ridwan tadi bilang, kita tidak ingin beropini, menjadi bangsa yang opini, tetapi apa namanya? Kalau kita lihat dari viewer dan keterviralan ya, ketika orang itu berbicara terorisme, maka sebenarnya nuansa agama ini lebih kuat gitu. Artinya begini, saya ingin mengatakan bahwa apakah ya dalam kasus sebuah terorisme itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan agama. Mau FO ini ya oknum gitu yang menjustifikasi agama. KKB ini ya teroris yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Apakah bagaimana caranya agar kemudian masyarakat, terutama generasi milenial nih, yang nge-like mungkin di sini nanti jangan lupa ya subscribe. Jangan lupa di like, share, komen. Ya. Jadi gini, Gus Beha, khawatir kita itu kalau kemudian operasi-operasi terorisme ini tidak dijelaskan secara baik ke masyarakat. Itu kemudian menimbulkan itu stigma seperti itu. Wah, ini gara-gara agamanya ini. Tetapi insya Allah kalau saya ngelihat nih, mulai nih ada dalam tanda petik perlawanan arus opini baik, ya, opini baik yang kemudian muncul dari masyarakat sendiri. Perimbangan. Karena memang ya terus terang wacana-wacana yang dalam tanda petik pro NKRI, pro polisi, pro Densus ini like-nya lebih kecil daripada yang tadi. Wah, ini kriminalisasi ulama, ini penjaliman terhadap Islam. Ini gede banget. Karena memang pertama dari sisi militansi. Mereka ini militan banget bikin channel. Itu loh. Militan bikin channel, militan berjejaring, militan bikin konten. Ini kita bikin konten berapa minggu sekali. Nah, itu kan. Mereka setiap hari bisa 2 video, gitu kan. Itu salah satu contoh dari YouTube saja, belum dari website mereka. Jadi biasanya gini, ini satu penelitian dari S2, IAIN Yogyakarta, UIN. Dia meneliti literatur yang dibaca mahasiswa itu sebenarnya apa sih? Ternyata dari penelitian UIN ini penelitiannya ada beneran. Literatur yang disukai oleh mahasiswa itu, mahasiswa Islam, itu adalah literatur tahriri dan jihadi. Gitu loh. Jadi kalau ibaratnya orang lapar, mahasiswa ini lapar dengan narasi, tetapi menunya yang ada itu. Jadi kayak kita nih masuk restoran gitu kan, lapar nih, mana menunya? Cret, yang keluar menunya buku tahriri, buku jihadi. Sementara buku-buku Islam wasatiyah, Islam demokratis, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam merangkul, bahasa ekstrimnya Islam Nusantara, kecil banget. Volumenya kecil, jumlah penulisnya kecil, dan channelnya juga sekarang kan lagi mulai berimbang nih. Misalnya sekarang Gus Baha ya jelas lah ya, populer. Gus Muafik jelas populer. Sekarang yang lagi juga naik ini Kiai Ar-Razi Hasyim dari Bintaro ya. Ini Sufi nih, tarekat. Ini juga lagi lagi naik nih, lagi disukai. Mungkin kapan-kapan Gus Baha perlu panggil tuh Gus Kaisar. Jadi mulai naik kan? Mulai ada perimbangan. Nah, moga-moga nanti ke depan dalam proses ini berjalan, Indonesia menjadi semakin paham bahwa ketika ada orang ditangkap ini, masyarakat jadi paham, oh ini nggak karena Islamofobia kok, dia ditangkap bukan karena Islam kok, oh yang nangkap juga Islam juga, kan gitu kan, jadi hakimnya juga Islam, polisinya juga Islam, gitu kan, jadi tidak ada kaitannya dengan agamanya, tetapi bahwa dia memahami, memahami satu ideologi cabang dari pemahamannya itu, kemudian menganggap bahwa misalnya boleh membunuh orang lain, boleh menyerang orang yang tidak bersalah. Nah, ini kan berarti melanggar hukum, masuk dalam konstruksi pasal di undang-undang kita gitu. Gini Kang, kalau bicara tadi penelitian itu kan sebenarnya tentang jihad dan khilafah dan yang lain. Sebenarnya kan itu kita sudah selesai di masa MTS lah. Kalau yang pernah nyantri benar. Artinya sebenarnya yang lapar ini sebenarnya orang yang dalam tanda kutip mungkin tidak mendapatkan pendidikan agama secara mendalam. Nah, itulah yang kemudian mempunyai pemahaman seperti itu. Tapi gini Kang, saya ingin bertanya begini, ada 2 hal. Yang pertama bagaimana kemudian kita memilih ya. Ini kan sekarang orang belajar agama kan nggak melalui pertemuan nih. Mungkin kalau jenengan dulu kan sorogan ngaji di pesantren kan sorogan sampai ngantuk-ngantuk itu ya begitulah caranya kan, atau di kampung langsung ke kiainya. Tapi sekarang saya tinggal klik aja itu. Belajar wudhu misalnya, atau misalnya jenis-jenis air itu kan yang saya bisa temukan di YouTube begitu. Generasi milenial atau generasi muda ataupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bagaimana kemudian dia harus memilih ya
guru ngaji, even misalnya dia nggak bisa datang, oke melalui YouTube nggak masalah, tapi bagaimana dia harus memfilter itu. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana kemudian di lembaga tertentu, ya seperti MUI itu tadi kan itu apa ya, melakukan proses pemilihan agar kemudian tidak tercemar. Karena saya ingat gini, Kang, 2017 itu Gus Mus sebenarnya sudah mengingatkan, jangan sampailah tersusupi. Ya. Ini dua pertanyaan ini gimana, Kang? Pertama, yang kedua dulu ya. Oke, siap. Saya kira ini saat yang baik untuk para asatidz, ulama, kiai-kiai kita di MUI untuk memperbaiki fatwa. Fatwa tentang, kalau terorisme kan udah ada, fatwa tentang terorisme. Tapi yang belum ada itu fatwa tentang radikalisme ekstrim. Sekarang orang bicara, kamu radikal, kamu ekstrim, kan nggak bisa dari fisik. Antum kalau dari fisik jenggotan nih, antum kena. Saya cingkrang juga. Cingkrang, isbal kan? Nah, kena juga antum. Nggak boleh. Kita nggak bisa lagi pakai, ini bercadar, ini jenggotan, ini ada asari sujud macam-macam. Nggak boleh. Nggak boleh dari fisik. Terus dari mananya? Dari pola pikir. Cara dia berpikir, cara dia melihat orang lain, cara dia melihat negara, cara dia melihat orang berbeda agama, itu bagaimana? Nah, yang bisa mengukur itu harus ada fatwanya. Jadi kalau kita bilang si X ini radikal, basisnya adalah fatwa MUI nomor sekian tahun sekian. Wah, itu kerjaan berat itu, Kang? Nggak ada hampir, sampai hari ini belum pernah ada. Kayak tadi saya ceritakan, ada oknum tadi, OFO itu bisa ketemu Bapak Presiden. Kenapa? Ya karena memang nggak ada screeningnya. Kita nggak bisa kemudian men-screening, Bapak berjenggot, mohon maaf tidak bisa ketemu Presiden. Nggak bisa. Tetapi kalau kemudian ada fatwa itu atau peraturan yang mungkin lebih mengikat ya, peraturan dari pemerintah misalnya, kita bisa bilang, maaf, Anda nggak bisa masuk Kementerian BUMN misalnya, nggak bisa jadi direktur atau nggak bisa jadi komisaris karena Anda ini ada video Anda atau ada ucapan Anda, ada indikasi Anda masuk melanggar fatwa MUI, melanggar peraturan ini. Misalnya, kami menemukan video Anda mengatakan demokrasi haram dan kita nggak boleh pilpres, nggak boleh mencoblos. Bapak itu masuk fatwa nomor 2. Nah, di situ misalnya ini ya, itu nggak ada, Kang, sampai hari ini. Kalau kita mau makan, mau beli coklat, mau beli minum, kan lihat label nih, MUI, wah alhamdulillah halal, enak makannya kan. Tapi kalau melihat pemikiran orang, nggak bisa. Jadi kan nggak takut dibilang Islamophobia lagi nih, Kang Ridwan gitu? Enggak dong. Ya? Justru ini menunjukkan bahwa Islam itu punya izah. Justru ini dalam konteks memwujudkan izatul Islam wal muslimin. Itu menunjukkan kewibawaan bahwa orang Islam ini nggak bisa dicap sebagai teroris. Nggak boleh, gitu loh. Nggak boleh satu entitas yang lebih besar, susu yang sebelanga itu nggak boleh karena 3 titik, terus satu susu dibilang ini semuanya rusak. Jadi ibaratnya buah, ini ya, keranjang, ada buah busuk 3. Terus yang 3 ini ditangkap. Terus kita bilang yang seger-seger, yang enak-enak ini semuanya busuk. Kan enggak. Justru keranjangnya terima kasih dong. Makasih dong, udah disingkirin yang busuk. Jadi tinggal yang seger-seger. Nah, sekarang yang seger-seger ini, Afwan kita usulkan, barangkali boleh dong bikin fatwa. Ya saya yakin ini akan ada perdebatan. Tapi kalau tidak dimulai, orang akan saling melabel, Kang. Betul. Melabel seseorang itu hati-hati loh, nggak ada basis hukumnya nanti bahaya juga. Itu satu. Terus yang pertanyaan tadi di awal tentang bagaimana memilih, nah problemnya sama kan? Karena kita nggak punya patokan yang baku, yang accreditable, yang kemudian dilindungi dalam konteks peraturan hukum ataukah ini peraturan organisasi yang kredibel, orang menjadi sangat bebas sekarang. Siapapun bisa jadi ustadz. Siapapun nulis sebagai Gus boleh, siapapun bilang kiai boleh, gitu. Di channel-channel YouTube kan sekarang sangat banyak. Tapi di sisi lain, ya ini bagus. Ini justru menunjukkan pemerintahan Pak Jokowi itu tidak Islamophobia dong, iya kan? Sekarang dakwah di medsos ini luar biasa girohnya. Dakwah di mall, kemudian channel YouTube populer banyak sekali, ustadz-ustadz yang kredibel juga yang populer jutaan, ya viewernya, gitu loh. Jadi dalam artian ini, ya monggo-monggo saja terus berdakwah di YouTube, sembari menunggu tadi ada basis hukum sehingga kita bisa bilang satu channel misalnya, channel X di take down karena apa, gitu. Kalau sekarang kan susah parameternya. Apa kita bilang karena menghina Jokowi kan nggak bisa, gitu. Karena ini bilang apa? Patokannya mana? Nggak ada legal basisnya. Nanti kalau sudah ada fatwa atau peraturan Menko Polhukam atau peraturan presiden misalnya. Itu bisa kita bilang, ini di take down karena seperti ini.
Ini satu problem yang moga-moga hikmahnya dari penangkapan yang 3 itu kemudian MUI kemudian terhenyak gitu ya. Terus bikin yang fatwa itu tadi. Bikin fatwa Oke. itu. Kang, apa namanya, saya ingin mengatakan begini. Jangan sampai kemudian karena yang setitik itu tadi kemudian ya MUI dibubarkan apa segala macam. Karena saya yakin orang yang lebih baik itu lebih banyak sebenarnya kan gitu. Betul. Dan narasi-narasi seperti apa namanya, sudah saatnya MUI dibubarkan terus kemudian dihilangkan orang-orangnya, ini kan sesuatu yang saya pikir tidak perlu ya. Oke. Lalu kedepannya dari mana kita harus mulai berangkat, Kang, untuk memperbaiki ini? Kan sebenarnya gini, memperbaiki MUI kan juga sebenarnya memperbaiki diri kita sendiri juga, termasuk juga lembaga negara juga harus kemudian bersinergi dengan baik ya untuk meminimalisir terjadinya hal ini. Bahkan kalau perlu ya jangan sampai lah terjadi lagi begitu ya. Tapi dari mana kita harus berangkat? Ya mungkin ini klise, tetapi tentu ibda' binafsi ya. Memulai dari diri sendiri dulu. Ini klise tapi ini ternyata penting loh, Kang. Saya bilang penting kenapa? Ini saya kasih contoh 2016. Ada anak SMA namanya Zulkifli. Ini di rumahnya anak baik-baik. Anak baik-baik kok, nggak pernah maaf nih narkoba, dugem, enggak. Anak mama lah ya. Anak baik-baik lah gitu. Kayak saya itu, Kang. Kayak antum ya. Tapi tiba-tiba suatu pagi subuh-subuh dia keluar bawa pisau dapur ke pos polisi Cikokol, dan dia tusuk polisi yang di pos polisi Cikokol itu. Ya karena polisinya ditusuk, tentu penegakan hukum ya dia ditembak lah. Baru kemudian dicek ke rumah tuh, penyidik datang ke rumah, ngecek laptopnya. Begitu dibuka isinya semua tentang ISIS. Ternyata dia lone wolf, dia belajar sendiri dari video, belajar sendiri dari konten-konten yang ada di medsos. Kok bisa terjadi? Ya karena orang tuanya abai. Gitu. Keluarganya abai bahwa ada anak yang harus dicek media sosialnya, ada anak yang harus dicek pergaulannya, ada anak yang harus dicek gadgetnya gitu. Gadget hari ini semua anak kan disandi. Ya, pinter-pinternya orang tua dong. Kita punya adik-adik juga harus tahu nih, adik gua kalau ngaji ke siapa sih? Terus narasinya apa sih yang di pengajiannya itu? Adik gua yang nonton YouTube-nya siapa sih? Nah, kalau semua masyarakat, bahasa kita sederhananya ini public awareness ya, akan memunculkan namanya public resilience, ketahanan masyarakat. Jadi kesadaran masyarakat dulu, oh iya, urusan terorisme ini bukan urusan BNPT doang, bukan urusan Polri doang, bukan urusan Densus doang, ini urusan gua juga. Karena bisa saja anggota keluarga saya ikut ke situ. Orang-orang terdekat yang kita cintai ternyata bagian dari itu. Jangan sampailah gitu. Itu dari keluarga. Kalau dari keluarga itu kemudian aware, masyarakat. Ada Pak RT, ada Pak RW, sistem keamanan lingkungan, Babinsa, Babin Kamtibmas. Kalau kita hari ini melihat kan makin abe ya, Kang ya. Jadi ada orang malam-malam kumpul-kumpul pakai helm nggak dibuka, ya cuek aja gitu kan. Kalau dulu-dulu ini waktu kita masih kecil kan Pak RT datang tuh, ngapain nih, arisan ya, gitu kan, ngecek gitu. Sekarang ini itu harus dihidupkan lagi. Jadi tetangga kepo itu penting juga. Penting dalam arti positif ya. Betul. Bukan berarti negatif nih. Kepo dalam artian positif. Di RAN-PE kan sudah ada. Nah, ini yang kemudian harus segera mewujud dalam sistem yang lebih rapi, Kang. Sehingga kemudian nanti misalnya Pak RW ini ada panduannya. Misalnya forum warga. Forum warga ini nanti apa? WhatsApp group kah? Yang paling gampang ya. Atau apa gitu. WhatsApp group misalnya, izin Pak RW melaporkan jam 1 malam ada mobil masuk nih, nggak jelas, 2 orang turun. Ini kan harus dihidupkan nih. Kalau nggak bisa tatap muka karena corona ya lewat WhatsApp group gitu. Sehingga kemudian dari awareness pribadi, awareness keluarga, awareness publik. Di situ kemudian secara otomatis terjadi national resilience. Terjadi ketahanan nasional terhadap virus ideologi ini. Dan pentingnya mungkin siskamling medsos. Nah, ini nanti ujungnya nanti kita dianggap mundur ke era pengawasan Orba, ya kan? Wah, ini kita mau diawasi nih medsosnya ini. Wah, Orde Baru kembali dan sebagainya. Tapi ya dilematis juga, Kang. Kalau nggak diawasi ya seperti itu. Gitu loh. Jadi saya kira itu juga penting. Ada yang disebut dengan patroli cyber ya. Monitor kira-kira konten misalnya. Ya, yang paling jelas itu kalau menganjurkan kekerasan, menganjurkan penyerangan terhadap orang yang berbeda kelompok, berbeda agama, itu kan jelas melanggar gitu loh. Nggak nunggu fatwa juga sudah bisa ditindak kalau yang itu. Dan untuk lembaga seperti MUI sendiri apa nih yang harus mereka lakukan? Karena begini, Kang,
Ya, hingga hari ini fatwa MUI maupun statement semua dari MUI itu kan hampir semua masyarakat itu apa ya mengikutilah kira-kira begitu. Saya tidak tahu apakah ini hanya di medsos, di perkotaan atau juga di daerah begitu ya. Tapi faktanya itu di media sosial seperti itu begitu ya, dan mungkin masyarakat juga banyak yang mengakui begitu. Apa yang harus kemudian dilakukan oleh MUI sendiri dan kita sebagai masyarakat mendukung MUI? Saya secara pribadi sebagai anggota masyarakat sungguh berharap MUI sekarang lebih berdaya ya. Dengan kasus ini kita berharap Kiai Miftahul Akhyar, Kiai Khalil Nafis, para asatid, para ulama, Kiai Syuhud, banyak sekali kiai-kiai hebat di MUI. Sudah saatnya lah kemudian bangkit dalam tanda petik, tunjukkan kepada umat bahwa MUI ini kuat, MUI ini organisasi yang sangat kredibel ya. Sudah ada sejak era Pak Harto, pertahankan itu dan tunjukkan bahwa mengayomi semua kalangan. Mengayomi semua kalangan. Dengan itu trust publik akan muncul. Jadi kita juga cukup bersyukur ketika kita baca rilisnya MUI, tidak denial ya. Tidak denial, jadi rilisnya kan mendukung proses penegakan hukum oleh Polri, bahwa ini adalah oknum, kemudian dinonaktifkan sampai jelas proses hukumnya, status hukumnya apa, gitu kan. Sekali lagi lah, kembalikan ke ranah penegakan hukum. Kita ada undang-undang terorisme, kita ada mekanisme persidangan, monggo kita tunggu itu. Nah, sembari ke sana ya perbanyaklah konten-konten yang menenteramkan gitu loh, seperti channel kita ini. Jadi buat channel sebanyak-banyaknya ya, gitu ya. Adu konten lah. Adu konten gitu ya. Jadi bukan adu fisik, tapi adu konten gitu ya. Jangan. Oke Kang, terakhir Kang. Ya. Apa yang ingin Anda katakan sebagai seorang pengamat, sebagai seorang akademisi, dan sebagai mungkin seorang santri ya, kita belum saya belum mendalami terlalu jauh, tapi dari percakapan saya yakin jenengan itu seorang santri begitu yang tentu berharap bahwa Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ya, dengan segala keanekaragaman ini. Kasus ini kemudian membuat kita terhenyak begitu, lembaga yang kita yakini membawa kemaslahatan umat ternyata masih juga bisa gitu ya, masih juga bisa dimasuki. Bahkan saya sempat mendengar beberapa statement juga dari pengamat terorisme dan juga pejabat-pejabat negara mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar bebas dari pengaruh paham radikal terorisme. Itu bisa masuk melalui apa saja. Nah, terakhir Kang, jenengan ingin bilang ke masyarakat, ke generasi milenial khususnya, karena 2030-2040 kan kita kelebihan bonus demografi itu, demografi. Jangan sampai kelebihan kita karena yang lebihnya ini nanti kan, ini yang dikhawatirkan. Tapi yang moderat inilah yang lebih kan kira-kira gitu, sehingga kemudian bisa menjadi resilient itu. Ya, bismillah. Saya kira Gus BH, insya Allah kalau kita mau lihat sisi positif, sangat banyak sisi positif dari umat Islam di Indonesia. Jangan salah, kita ini presidennya Muslim, wakil presidennya Kiai Haji, gitu loh. Kemudian hampir menteri-menteri itu, kalau ini saya nggak bermaksud cara ya. Maksud saya kalau orang bilang bahwa kok kita Islam tapi terzolimi, ya jangan bilang begitu dong. Pak Basuki, Menteri PUPR itu juga Muslim, bangun jalan tol berapa ratus kilometer dan itu bermanfaat buat umat. Ulama mau dakwah agar cepat sampai ke jamaah, masuk tol baru, set gitu. Seperti saya mau ke sini tadi, masuk tol baru, set sampai gitu. Kalau nggak ada itu kan juga mengganggu gitu. Jadi jangan kemudian berpikir bahwa kita sedang terzolimi, kita sedang ditindas. Jangan. Bangun, kemudian antum melihat introspeksi, muhasabah, apa sih potensinya? Kalau Anda yang bisa bikin konten, bikin konten. Anda bisa nulis, monggo nulis. Anda bisa berprestasi sebagai programmer, bikinlah channel-channel gitu. Bikin channel-channel yang edukatif gitu kan. Bikin software yang baik, misalnya software azan lah, software yang lain. Saya kira sisi positif ini yang harus terus kita gaungkan supaya kemudian masyarakat internasional juga nggak melihat yang negatif, gitu loh. Banyak kok prestasi anak bangsa, kalau mau kita bicara banyak prestasi anak bangsa Muslim di Indonesia ini yang banyak sekali. Jadi terakhir barangkali saya ingin bilang bahwa
jangan inferior dengan kasus ini. Justru ini saatnya kemudian menunjukkan izah kita sebagai seorang muslim. Bedakan antara orang per orang dengan organisasi dan tadi ibda' binafsi. Mulai kecil-kecil tapi mulai dari diri kita sendiri. Itu kan. Oke. Baik, terima kasih Iya. Kang. Demikian saudara-saudara perbincangan saya yang cukup menarik dan hangat bersama Kang Ridwan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Benar-benar menjadi rahmat bagi semesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.